menjadi penerang dalam kegelapan bersama Bimas Kristen Salatiga, menjadi berkat untuk semua. Suara penyuluh Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia Radio Betani 107.7 FM. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Hari ini bersama saya, Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita mengambil bagian di ibadah kita, di gereja kita masing-masing pada hari ini, pada pagi hari ini, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mohon kekuatan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh lagi menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Itu pertanda Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami melakukan aktivitas, untuk kami mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di gereja-gereja kami masing-masing pada hari ini. Di pagi yang teduh ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang akan menguatkan iman percaya kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak hanya berlalu dengan sia-sia dalam kehidupan kami, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan mendasari suluh pada saat ini adalah terambil dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Demikian dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengingatkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang memberkati dan memberikan berita selamat dan berita kepada siapapun, dan memberitahu kepada kita bahwa Allahmu itu Raja. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema suluh kita pada saat ini adalah gereja sebagai pembawa berita kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita mengatakan tentang gereja, kita sering terjebak dalam pemahaman kita bahwa gereja itu hanyalah sebuah bangunan, atau gereja itu adalah sebuah organisasi, tempat di mana orang-orang Kristen, tempat di mana kita berkumpul setiap hari Minggu. Namun, kita harus tahu bahwa secara esensial, gereja itu dari kata ekklesia, yang artinya kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Oleh karena itu,
Kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu bukan sebuah bangunan. Gereja itu bukan sebuah organisasi. Tetapi gereja itu adalah saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio Betani. Panggilan ini bukan tanpa tujuan. Gereja dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi pemberita. Dalam teks bacaan kita yang sudah kita baca di dalam Yesaya, mau menyebutkan bahwa kaki seorang pembawa berita disebut indah. Bukan karena bentuk secara fisiknya, tetapi karena berita yang dibawanya itu memiliki kuasa untuk mengubah duka menjadi sukacita, untuk mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan gereja menjadi pemberita kabar baik, melibatkan 3 tanggung jawab utama. Sesuai dengan bacaan kita pada saat ini, Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Yang pertama adalah memberitakan damai sejahtera atau shalom. Jadi bukan sekedar kita hanya selalu mengatakan shalom, baik itu secara lisan ataupun ketika kita me-WhatsApp atau ketika kita melakukan chat kepada orang-orang yang ada di WhatsApp kita. Yang tentu saja kalau itu adalah orang Kristen, biasanya kita mulai dengan, kalau nggak selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, biasanya juga kita memulai dengan shalom. Kabar baik yang diberitakan gereja bukan sekedar janji untuk masuk surga, tetapi bagaimana kehadiran damai sejahtera atau shalom itu benar-benar hadir di dalam kehidupan setiap orang yang adalah gereja itu sendiri. Ini adalah kondisi di mana hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan juga manusia dengan alam semesta. Itu bisa dipulihkan dengan adanya damai sejahtera itu, dengan adanya shalom. Gereja harus menjadi pihak yang pertama yang membawa rekonsiliasi di tengah perpecahan dan tentu saja membawa kasih, membawa damai sejahtera itu di tengah-tengah kebencian. Yang kedua adalah meneguhkan kedaulatan Allah. Allahmu itu raja. Di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, berita utama kita adalah bahwa Allah tetap memegang kendali. Memberitakan kabar baik berarti mengingatkan dunia bahwa dosa, maut, dan penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Kita baru saja merayakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus. Itulah yang mau mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah menang lewat peristiwa Paskah. Gereja dipanggil untuk memproklamirkan kedaulatan Allah melalui perkataan dan perbuatan. Yang ketiga adalah kabar baik yang nyata. Ini adalah sebuah inkarnasi.
Pemberitaan kabar baik yang paling efektif adalah ketika pesan tersebut menjadi daging atau nyata di dalam tindakan kita setiap hari, karena kita adalah gereja itu sendiri. Nyata dalam tindakan artinya yang pertama bahwa dari perkataan kita, melalui kesaksian pribadi dan juga melalui pengajaran firman. Itu harus terus-menerus keluar dari mulut kita, dari kata-kata kita yang akan memberkati orang lain, yang akan menyampaikan kabar sukacita, kabar pengharapan bagi orang-orang yang mengalami keputusasaan. Yang kedua adalah nyata di dalam perbuatan kita, yaitu melalui aksi kasih kita. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Keadilan sosial itu harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kepedulian kita terhadap mereka yang terpinggirkan. Kepedulian kita kepada orang-orang yang mengalami diskriminasi, yang mengalami ketidakadilan. Gereja adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang melalui integritas hidup orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus. Dan itu harus nyata, bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi setelah kita keluar, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita bermasyarakat, di dalam lingkungan kita bekerja, di dalam lingkungan kita bersekolah, atau di dalam lingkungan di mana kita berada, di mana kita tinggal, lingkungan RT RW di mana kita berada. Harus nyata bahwa kita adalah sebagai gereja, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dunia saat ini sedang haus akan kabar baik. Berita tentang peperangan, berita tentang konflik yang terjadi di dunia ini, yang tentu saja dapat kita saksikan di media-media elektronik kita, di media sosial, bagaimana terjadi konflik di Timur Tengah, krisis yang terjadi, dan juga kegagalan-kegagalan moral seringkali mendominasi pendengaran kita. Disinilah peran kita sebagai gereja diuji. Apakah kita hanya menjadi penonton saja sebagai gereja? Apakah kita hanya akan menjadi penonton saja? Atau kita berani melangkah seperti pembawa berita di puncak bukit, sesuai bacaan kita dalam Yesaya 52 ayat 7. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan hidup kita sebagai saluran berkat. Kabar baik yang kita bawa mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa dibaca, hal yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melangkah keluar untuk melayani, untuk menghibur, dan menyatakan kebenaran, saat itulah kita benar-benar menjadi gereja yang hidup. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai gereja, kami sebagai gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa kabar baik itu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Kami dapat menghadirkan shalom itu, damai sejahtera itu. Kami dapat menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kasih Kristus, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa.
bagi Radio Betani, di dalam mengabarkan kabar baik bagi semua orang. Tuhan kiranya akan terus memakai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, di dalam menyampaikan kabar baik di Radio Betani ini. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gerejamu yang ada di kota Salatiga, di dalam menyampaikan kabar baik pada hari Minggu ini. Biarlah semuanya akan mendatangkan shalom, akan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap jemaat yang mendapatkan kabar baik lewat pemberitaan di mimbar-mimbar gereja pada hari ini. Kiranya jemaat yang sakit dapat memperoleh kekuatan. Kiranya jemaat yang banyak masalah memperoleh kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan. Jemaat yang menghadapi keputusasaan dapat pengharapan yang luar biasa lewat kabar baik yang disampaikan oleh gereja pada saat ini. Ya Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah kota Salatiga. Tuhan akan memberkati mereka semua agar dapat menjalankan pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya damai sejahtera Kristus akan menjadi bagian dari negara kami, akan menjadi bagian dari kota kami, kota Salatiga. Demikian pula ya Tuhan, bangsa-bangsa yang sedang berperang pada saat ini, yang sedang berkonflik pada saat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan juga akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Suara penyuluh menjadi penerang dalam kegelapan, bersama Bimas Kristen Salatiga menjadi berkat untuk semua.